Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Dunia Kampung 8. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengocoran atau pemupukan tanaman kacang panjang guys, yang sudah mulai atau agar supaya tumbuhannya tetap tumbuh subur dan panennya lebih maksimal guys. Jadi di sini sudah ada tanaman kacang panjang yang tadinya sudah mulai disemprot guys. Jadi kan kalau disemprot cuman fungsinya ke ke daunnya. Jadi kita langsung proses pengocorannya yang fungsinya menyalur ke tanahnya langsung guys. Nah, di situ sudah ada ibunya yang proses pengocorannya guys. Kita sepilkan, lihat, tonton videonya sampai selesai guys. Kita di sini proses pengocorannya menggunakan ceret guys, bahasa Jawanya itu ceret. Nah, agar supaya ini untuk proses pengocorannya itu tetap tumbuh subur untuk tanamannya guys, dan juga proses pengocorannya atau pemupukannya itu tidak boleh terlalu banyak dan juga tidak boleh terlalu dikit guys, agar supaya tanaman itu tetap tumbuh subur. Kalau proses pengocorannya itu terlalu banyak, itu bisa menyebabkan untuk tanamannya itu mati guys, karena yaitu tadi terlalu banyak mesnya atau pupuknya. Jadi secukupnya aja untuk proses pengocorannya. Nah, di sini ada air yang sudah dicampurkan oleh pupuk guys, lalu dicampur dan ditaruh ke ceret gitu. Warnanya itu sudah beda ya guys, warnanya ke pink-pinkan gitu, karena airnya sudah kita campur dengan pupuk atau mes itu. Untuk proses pengocorannya cukup mudah ya guys. Nah, kita bisa tonton untuk proses pengocorannya langsung itu kita menggunakan ceret. Nah, ini fungsinya harus menyerap ke tanah guys fungsinya. Kalau penyemprotannya itu kan cuman ke daunnya doang, supaya daunnya itu tetap tumbuh subur dan tidak ditumbuhi atau ditempati oleh serangga atau hama-hama itu guys. Jadi kita yang kedua proses pengocorannya menggunakan ceret yang disiramkan kepada tanahnya agar tetap untuk tumbuhnya itu subur guys. Nah, kira-kira ini untuk proses pengocorannya itu sudah yang kedua kali, tapi yang pertama itu kan yang masih baru tumbuh. Nah, yang kedua yang sudah mulai siap ditalarkan ini harus dikocor atau disemprot lagi guys, agar supaya kayak ini nih contohnya loh, untuk tanamannya itu tumbuh segar sekali guys, karena kita sudah merawatnya itu maksimal. Dikocor dan dimes itu harus tidak telat guys. Pokoknya kalau waktunya pengocoran atau waktunya dipupuk itu harus dipupuk, agar supaya tanamannya yaitu tadi tetap tumbuh subur dan nanti untuk proses pemanenannya itu maksimal guys, tidak gagal panen. Itu fungsinya untuk proses pemupukan atau pengocorannya ini. Kita bisa dilihat ya guys, itu untuk proses pengocorannya. Pokoknya untuk cara pengocorannya itu yaitu mes, lalu pertama air dicampurkan oleh mes itu tadi, lalu diudek. Nah, itu tadi langsung dialihkan ke ceretnya itu, lalu disiramkan terhadap kacang panjang itu. Pokoknya untuk proses pengocorannya itu tidak boleh terlalu banyak sekali, secukupnya doang guys. Pokoknya kira-kira sudah bisa dilihat itu bisa menyerap terhadap tanahnya itu. Kalau sudah menyerap ya udah ganti terhadap tanaman atau kacang panjang yang lainnya, agar supaya bisa terkocor semuanya dengan rata guys. Nah, untuk tanaman kacang panjang ini kira-kira sudah mulai umur berapa? Nah, untuk kacang panjang ini sudah mulai hampir 1 bulanan, hampir guys, untuk kacang panjang ini. Nah, kita spilkan untuk proses pengisian
pupuknya dan juga proses spillkan pupuk yang kita gunakan guys. Di situ sudah ada bapaknya yang sudah mulai meracik untuk mesh atau pupuk dengan airnya. Itu sudah dicampurkan terhadap air. Nah, kalau sudah kita taruh ke dalam ceretnya itu guys. Nah, terutama kita harus diaduk agar supaya rata. Nah, untuk meshnya itu ada yang hijau dan juga ada yang merah keepingan. Cuman yang lebih bagus atau meshnya yang lebih bagusan itu yang warna biru tadi itu guys. Lalu kita proses pengocorannya lagi guys. Lihat terus ya guys untuk videonya, jangan di skip dan juga tonton sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Ini kita spillkan untuk pengocorannya langsung. Nah, itu untuk proses pengocorannya. Sekar-sekar sekali ya guys untuk tanamannya. Jadi kalau kacang panjang ini terutama pengairannya guys. Nah, ini kan tanahnya sudah mulai lembab, itu sudah kita pengairi agar supaya tetap tumbuh subur. Lalu kalau sudah dipengairi, yaitu tadi proses pemupukan atau pengocorannya harus dilakukan secara langsung. Karena apa? Nah, karena untuk proses pengocorannya itu kan dilakukan pada waktu tanahnya itu subur atau lembab itu guys. Kalau masih musim kemarau gini kan itu kering untuk tanahnya itu, jadi kita tidak langsung dikocor atau dimes, jadi kita lakukan pengairannya dulu. Nah, ini kan tanahnya sudah mulai lembab loh guys, sudah mulai lembab. Jadi kalau sudah mulai lembab ini kita langsung proses pengocorannya gitu agar lebih cepat untuk proses pertumbuhannya guys. Untuk kacang panjang ini tuh untuk fungsi dari pengocorannya ini. Oke guys, kita lihat semuanya tumbuhnya subur-subur karena kita untuk proses perawatannya itu rutin guys. Kalau kita untuk merawatnya itu rutin ya, untuk tumbuhannya itu bisa maksimal. Kalau kita cuman dilihat doang ya itu untuk tanamannya tidak subur guys. Nah, kita ratakan semua ya guys, jangan sampai ada yang ketinggalan, harus dikocor semuanya agar bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.